Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Kembali lagi bersama aku, Vina Ariska Ayuning Tias. Kali ini kita akan belajar tentang psikologi perkembangan pada usia anak sekolah. Yuk, simak videonya. Dalam video ini kita akan mempelajari 4 sub pembahasan. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada klasifikasi usia sekolah. Yang ketiga faktor perkembangan, dan yang terakhir adalah aspek-aspek perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan. Keduanya memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaannya, pertumbuhan bersifat kuantitatif atau bisa diukur, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif atau tidak bisa diukur. Sedangkan persamaan dari keduanya adalah terjadi dalam diri masing-masing individu. Selanjutnya ada klasifikasi usia sekolah. Pengertian usia sekolah. Menurut buku data penduduk Kementerian Kesehatan Indonesia, anak usia sekolah adalah anak-anak yang berusia 7-12 tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan anak merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan anak usia sekolah yaitu anak dengan rentang usia 7-12 tahun. Menurut Santrok dan Yusuf, anak usia sekolah merupakan anak yang sedang berada pada periode usia pertengahan, yaitu berusia 6-12 tahun. Selanjutnya, faktor-faktor perkembangan. Yang pertama, faktor lingkungan. Diungkapkan oleh aliran empirisme. Yang kedua, faktor hereditas yang diungkapkan oleh aliran nativisme. Dan yang terakhir adalah faktor hereditas dan lingkungan yang diungkapkan oleh aliran konvergensi. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan diungkapkan oleh aliran empirisme. Menurut aliran empirisme, jiwa manusia kosong sejak dilahirkan, baru akan terisi bila alat indranya telah dapat menangkap sesuatu yang kemudian diteruskan oleh urat syarafnya masuk ke dalam kesadaran, yaitu jiwa. Faktor dari orang tua atau hereditas tidak dipentingkan. Pengalaman diperoleh anak melalui hubungan dengan lingkungannya. Pengaruh yang diperoleh dari lingkungannya berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Selanjutnya adalah faktor hereditas. Faktor hereditas ini diungkapkan oleh aliran nativisme. Menurut aliran nativisme, perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaannya. Faktor lingkungan dianggap kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, hasil pendidikan ditentukan oleh bakat yang dibawanya sejak lahir. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawanya sejak lahir dianggap tidak berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Dan faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan dan hereditas. Menurut aliran konvergensi, faktor hereditas dan lingkungan sama-sama memiliki kemungkinan yang besar untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor pembawaan tidak berarti apa-apa tanpa faktor pengalaman. Demikian pula sebaliknya, faktor pengalaman tanpa faktor pembawaan tidak akan mampu mengembalikan manusia yang sesuai dengan harapan. Subbab pembahasan ketiga adalah aspek-aspek perkembangan. Terdapat beberapa aspek. Yang pertama, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif meliputi yang pertama, kemampuan berpikir dan bernalar, yang kedua, kemampuan menghafal dan mengingat, yang ketiga, kemampuan berimajinasi, yang keempat, kemampuan memecahkan masalah. Perkembangan kognitif pada usia sekolah. Dalam teori Piaget dijelaskan
bahwa klasifikasi anak usia sekolah ini berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak dinilai telah mampu melakukan penalaran logis terhadap segala sesuatu yang bersifat konkret. Tetapi, anak belum mampu untuk melakukan penalaran untuk hal-hal yang bersifat abstrak. Makna operasional konkret yang dimaksud oleh Piaget yaitu kondisi di mana anak-anak sudah dapat memfungsikan akalnya untuk berpikir logis terhadap sesuatu yang bersifat konkret atau nyata. Ketika anak-anak dihadapkan dengan permasalahan yang bersifat abstrak tanpa adanya objek yang nyata, maka ia akan mengalami kesulitan, bahkan tidak mampu untuk menyelesaikannya dengan baik. Penalaran anak masih terbatas. Kendati dapat menalar secara logis dan memahami hubungan kausal, namun mereka belum dapat melakukan penalaran secara hipotesis atau abstrak. Anak hanya dapat memecahkan suatu masalah ketika objek dari masalah tersebut bersifat empirik atau nyata, atau yang dapat diterima oleh panca indera mereka. Misalnya, seorang anak dapat memahami gelas bisa pecah apabila dibenturkan dengan lantai. Namun, anak belum bisa memahami apa penyebab pecahnya gelas tersebut secara ilmiah karena penalarannya masih terbatas. Contoh kedua, ketika diberi pertanyaan tentang mengapa bumi mengelilingi matahari, maka anak akan mengalami kesulitan untuk menjawabnya, karena hal tersebut masih bersifat abstrak. Kemudian, perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik atau buruknya suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Moral berkembang sesuai dengan usia anak. Perkembangan moral pada anak usia sekolah. Kohlberg mengklasifikasikan perkembangan moral menjadi beberapa tingkatan. Usia sekolah masuk dalam tingkatan moral konvensional. Pada anak usia sekolah, mereka mampu bekerja sama dengan kelompok dan mempelajari serta mengadopsi norma-norma di dalamnya. Lalu, yang kedua, mempersepsikan perilakunya sebagai suatu kebaikan ketika ia diterima di lingkungannya. Yang ketiga, melihat keadilan sebagai hubungan yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, menggunakan norma dalam mengambil keputusan. Pembahasan aspek yang ketiga adalah perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual pada usia sekolah. Menurut James Fowler, perkembangan spiritual pada usia sekolah masuk pada tahap mythical literal faith, yang mana pada tahap ini anak sudah mulai bisa membedakan antara fantasi dan kenyataan. Cerita menjadi elemen penting dalam perkembangan tahap ini karena dapat meningkatkan kepercayaan anak. Tapi, anak masih menangkap cerita tersebut dalam bentuk harfiah. Lingkungan dianggap sangat berperan pada tahap perkembangan spiritual usia sekolah. Yang keempat adalah perkembangan psikoseksual. Perkembangan psikoseksual pada usia sekolah. Menurut Freud, anak usia sekolah masuk pada fase laten. Pada fase ini, anak lebih menyukai bermain dengan sesama jenisnya. Misalnya, anak perempuan akan lebih menyukai bermain dengan sesama anak perempuan, begitu pula dengan yang laki-laki. Pertanyaan anak tentang seks makin banyak dan bervariasi, mengarah pada sistem reproduksi. Orang tua harus bijak dalam merespon pertanyaan-pertanyaan anak, menjawabnya dengan jujur, dan menyesuaikan luas jawabannya dengan kedewasaan anak masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan mengenai perkembangan anak usia sekolah telah selesai. Berikut saya akan lampirkan sumber rujukan terkait pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.